Halo, malam semuanya. Kembali lagi bersama saya dengan Teguh dari Akademi Aliansi Koin. Nah, hari ini agak beda ya dengan tampilan video kita yang biasanya. Jadi, kali ini saya menampilkan wajah saya gitu ya. Uji coba pertama dengan menggunakan kamera. Semoga teman-teman suka, teman-teman nanti bisa komentar ya. Lebih suka yang ada tampilan wajahnya. Menurut saya sih nggak penting gitu ya. Tapi terserah teman-teman bisa komentar nanti di bawah. Dan yap, hari ini bisa dikatakan special edition karena bukan hari Sabtu. Jadi hari ini 13 Mei 2021 pukul 20.48. Jadi saya sambil bersantai, sambil lihat chart. Ya, saya ingin ngobrol-ngobrol aja, berbagi dengan teman-teman semua mengenai info terkini di dunia blockchain cryptocurrency. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin menyampaikan dulu selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua yang merayakannya, dan juga mengucapkan selamat Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih buat teman-teman yang merayakan. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi teman-teman, dalam hari ini gitu ya, mulai tadi pagi kita mungkin sempat dikejutkan dengan penurunan harga BTC yang tajam sekali. Kalau kita lihat harga BTC ya, nih anjlok dari kisaran angka 57 ribuan hingga ke low-nya ada di 46 ribu gitu ya. Jadi ini di market di Binance ya, jadi bisa beda kalau teman-teman beda exchange. Tapi kurang lebih sama lah ya, mungkin di kisaran 47, 46, 45 seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi hari ini sekitar 15 jam yang lalu, jadi sekitar pukul 5 pagi ya kurang lebih, Tesla atau lebih tepatnya Mr. Elon Musk, sang direktur utama Tesla, menyampaikan bahwa Tesla menghentikan penjualan mobilnya dengan menggunakan Bitcoin. Gitu. Nah, ini menarik nih. Kenapa? Karena isu yang diangkat adalah kembali isu mengenai SDA dan penggunaan listrik. Gitu ya. Jadi teman-teman, menurut saya pribadi ini adalah hal yang kuno gitu ya, hal yang klasik. Dimana kalau teman-teman perhatikan berita-berita mulai tahun 2016, 2017, 2018 gitu ya, itu selalu saja berita yang diangkat adalah berita yang sama, dimana cryptocurrency ini dianggap satu, merusak lingkungan, kedua, menghabiskan sumber daya energi. Karena itu juga dunia blockchain pun berevolusi gitu ya, kalau teman-teman paham nih, dunia blockchain pun berevolusi gitu ya, dari tadinya menggunakan mining dengan banyak mesin, kemudian menggunakan sistem staking gitu. Jadi itu sebenarnya juga evolusi karena isu yang seperti ini gitu. Tetapi memang harus diakui bahwa blockchain yang pertama dan tertua dan bisa dibilang terkuat ya sampai saat ini itu adalah Bitcoin. Kabar buruknya adalah Bitcoin ini bagaimanapun juga menggunakan sistem blockchain yang kuno, blockchain yang pertama kali dibuat gitu ya, dimana tentu saja untuk melakukan penambangannya itu masih butuh mesin. Nah, ini saya ingin berbagi info nih dengan teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya gitu ya, mining itu sebenarnya seberapa sih atau kayak apa sih kok bisa menghabiskan listrik gitu ya. Nah, ini saya kasih tahu ya teman-teman ya, bahwa miner yang profesional itu biasanya menggunakan mesin mining yang dedicated. Jadi mesin mining yang dedicated itu bentuknya kotak gitu ya, dimana ada kipasnya. Mesin ini nanti tinggal dicolok ke listrik dan dicolok dengan kabel RJ45, kabel LAN, nah gitu, kabel LAN yang untuk komputer itu. Nah, nanti setelah itu mesin ini akan hidup dan suaranya cukup kencang memang teman-teman, dan panasnya luar biasa gitu ya. Nah, ini baru satu. Nah, satu mesin ini itu menghabiskan kurang lebih 2000 watt. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan miner-miner profesional yang mesinnya sampai ribuan? Bisa bayangkan teman-teman berapa banyak listrik yang dibutuhkan? Oke, makanya isu ini menjadi isu yang
klasik tapi juga cukup besar gitu ya, karena sejak tahun 2016 2017 itu sudah sering diributkan gitu oleh banyak negara. Dan ya saya masih ingat persis waktu itu cerita dari Pak Riki, beliau cerita bahwa tambangnya atau koleksi mesin miningnya yang ada di China dipaksa diusir gitu ya, dipaksa ditutup oleh pemerintah China. Bukan karena apa, tapi ya karena memang cukup memboroskan energi listrik gitu ya. Dan pada masa itu kan salah satu listrik yang paling murah itu ya di China gitu. Oke. Nah, yang menarik adalah kalau kita perhatikan di sini dalam tweet yang sama ya, ini masih tweet yang sama, Mr. Elon menyatakan bahwa Tesla tidak menjual koleksi Bitcoin-nya. Yang artinya kalau kemarin memang benar bahwa Tesla membeli sebesar 21 triliun, itu nilai perkiraan rupiahnya gitu ya, BTC, maka koleksi itu masih disimpan oleh Tesla dan tidak dijual. Dengan kata lain, saya bisa mengharapkan bahwa penurunan ini harusnya dia tidak akan sampai istilahnya ancur-ancuran gitu ya, sampai kayak 2018, 2019 gitu ya, dimana BTC itu benar-benar hancur sehancur-hancurnya gitu ya, dari $20.000 lebih kurang gitu ya, sampai hanya tinggal 4.000 atau 5.000. Yang berarti penurunannya ya bisa dibilang hampir 80-90% gitu ya. Nah, ini prediksi yang kalau teman-teman ingat saya pernah bicarakan juga di publik bersama Pak Riki sekitar bulan November mungkin ya, November atau Desember tahun kemarin. Saya agak lupa persisnya. Tapi waktu itu kita prediksikan bahwa ada kemungkinan setelah ini nilai BTC akan kembali rontok gitu ya, hancur-hancuran setelah kenaikan yang cukup tajam. Kalau teman-teman ingat November Desember kemarin itu sudah mulai naik tajam, kembali ke 20.000 hingga akhirnya tembus 30.000, 40.000 gitu ya. Dan setelah itu saya selalu katakan, bahkan juga pada murid-murid, teman-teman bisa tanya yang murid kami selalu katakan bahwa it's too high gitu ya, jadi terlalu tinggi gitu. Prediksi kami sih memang hanya sampai 40.000 dan mentok di 50.000 gitu. Jadi kalau kemarin bisa touch 63, 64 gitu ya, ditanya mau kemana, kami jawab kami tidak tahu. Itu ya, jadi kami ini hanya memprediksi ya, kami bukan Tuhan, kami juga bukan istilahnya apa, big boys atau bandar gitu, tidak gitu ya. Kami benar-benar murni hanya trading, menganalisa gitu ya, dan memahami kondisi market. Itu aja yang kami lakukan gitu. Nah, kalau marketnya udah too high, jujur kami katakan kami nggak tahu mau kemana lagi. Kami hanya bisa memperkirakan kenaikan mungkin 10-20%, itu aja, that's all. Nah, bagaimana kira-kira market ke depan setelah ini? Kalau waktu itu saya selalu katakan bahwa prediksi kami market bisa kembali ke 25 atau 30.000. Tapi tentu saja saat itu belum ada permainan dari Tesla dan company-company lain, termasuk hedge fund. Kalau teman-teman baca berita terbaru, itu hedge fund pun sudah mulai mengalihkan kekayaannya atau sebagian dari investasinya itu ke cryptocurrency, teman-teman. Oke, dengan membaca yang seperti ini, saya memperkirakan bahwa harga harusnya tidak akan hancur atau apa ya, anjlok gitu ya, sampai ke bawah 40.000. Saya masih tidak terlalu yakin. Apakah ini berita baik? Ataukah ini berita buruk? Saya nggak tahu. Tergantung teman-teman perspektifnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau ditanya tentang prediksi jangka panjang ya, mungkin saja itu terjadi gitu ya. Jadi dalam artian ya bisa sampai 40.000. Apakah lebih? Saya tidak terlalu yakin. Gitu. Nah, kalau kemarin hari Sabtu saya sempat memperkirakan gitu ya ke teman-teman semua bahwa prediksinya market akan sideways dan kecenderungannya adalah naik gitu ya. Maka saya katakan bahwa hari ini prediksi saya masih tetap kecenderungannya sideways. Jadi bukan naik tajam ya teman-teman ya, tetapi
juga tidak memprediksi turun tajam gitu ya. Karena kalau kita perhatikan penurunan hari ini pun ini sudah mulai di reject gitu ya. Jadi dalam artian sudah ada yang melakukan buyback. Ini bukan market future ya teman-teman ya. Yang saya tampilkan inilah market spot ya. Jadi ya bisa dibilang cukup realistis lah gitu angka-angkanya. Jadi kalau saya kemarin teman-teman sempat lihat ini gambar yang sama gitu ya, garis-garis yang sama, garis-garisnya tidak berubah dan angka di 43.000 ini belum tertembus gitu. Jadi kalau mungkin yang kemarin prediksinya adalah sideways dengan kecenderungan uptrend, maka saya bisa katakan saat ini prediksinya adalah tetap sideways tetapi dengan kecenderungan dia akan downtrend mendekati 43.000 ini. Gitu. Jadi di area sini mainnya gitu ya. Bukan batas atas ya, area yang ini. Ke bawah gitu. Apakah ini masih akan bisa melanjutkan penurunan? Mungkin saja itu terjadi. Oke, jadi kalau Sabtu kemarin saya bilang uptrend cenderung naik, maka sekarang saya katakan uptrend dengan kecenderungan untuk turun. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya juga ingin membahas tentang ini nih. Beberapa orang mengatakan bahwa market cryptocurrency ini kok kayaknya ini ya tipu-tipu gitu ya. Kemarin ada yang untung besar dengan Doge dan kok sekarang tiba-tiba hancur dan sebagainya gitu ya. Satu hal yang selalu saya tekankan khususnya pada murid-murid di akademi gitu. Saya selalu katakan bahwa tolong sebelum membeli koin atau token tertentu, teman-teman pelajari dulu baik buat papernya maupun blockchain yang digunakan. Gitu ya. Kenapa? Karena itu sangat pengaruh sekali teman-teman. Itu menentukan bisa dikatakan harapan hidup atau masa depan dari koin atau token itu sendiri. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin masih kurang paham, makanya saya selalu mengusulkan belajarlah gitu ya. Jangan istilahnya, wah Pak saya eman-eman nih keluar duit untuk belajar, buang-buang duit dan sebagainya. Ya itu monggo terserah, pilihan ada di tangan Anda gitu ya. Namun saya selalu menyarankan untuk belajar lebih dulu gitu. Karena dengan begitu teman-teman akan lebih memahami mengenai konsep dari cryptocurrency itu sendiri seperti apa. Dengan begitu teman-teman bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, keputusan yang lebih bukan hanya memperhitungkan untungnya tetapi juga resiko yang bisa terjadi. Gitu. Contoh aja. Apakah Bitcoin, Doge, dan ETH, ini 3 gitu ya, yang cukup santer akhir-akhir ini, memiliki karakteristik yang sama? Teman-teman bisa coba pause video ini dulu, dipikirkan baik-baik. Oke, saya berikan jawabannya. Ketiganya berbeda teman-teman. Sekalipun Bitcoin dan BTC ini memiliki source code yang bisa dibilang 99% mirip gitu ya, tetapi sebenarnya berbeda. Bitcoin yang tertua dan pertama, dia memiliki keunggulan di sisi itu. Efeknya apa? Efeknya tentu saja dia menjadi acuan dari hampir semua cryptocurrency yang lain. Kalau Bitcoin turun tajam, amat sangat sulit untuk koin lain atau token yang lain untuk bisa naik. Gitu ya, kecenderungannya akan ngikut gitu. Walaupun memang ada 1-2 yang tetap bisa bertahan gitu. Oke. Doge gimana? Doge sekalipun dibuat dengan source code dari copy paste dari punya Bitcoin gitu ya, walaupun ada sedikit perbedaan. Namun Doge ini juga sebenarnya sudah tidak ada yang maintain teman-teman. Secara secara teknologi ya, secara fungsionalis teknologi itu sama dengan Bitcoin, dia sudah tidak ada yang maintain. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau yang ini sudah terlanjur menjadi yang pertama dan diakui gitu ya. Tapi Doge ini kan tidak. Akibatnya apa? Nilainya ya 0, karena nilainya di bawah $1 itulah yang menyebabkan banyak orang yang ingin menggorengnya. Istilahnya kita seperti itu. Oke, karena gampang kan dibelinya gitu ya, dengan let's say Anda punya 1 miliar, Anda bisa dengan mudah sekali menggoreng Doge gitu. Bagaimana dengan ETH? ETH ini beda sekali teman-teman.
sangat berbeda sekali. Kalau BTC tadi hanya bisa ditambang dengan menggunakan mesin dedicated, ETH ini bisa ditambang dengan VGA. Jadi kalau teman-teman penasaran sebenarnya apa yang ditambang dengan VGA, itu sebenarnya bukan BTC yang sebenarnya. Itu adalah koin-koin lain yang lebih kecil, yang tingkat kesulitannya belum begitu tinggi, yang kemudian dikonvert hasilnya ke BTC. Gitu. Oke. Nah, ETH ini sendiri masa depannya beda dengan Doge maupun BTC, teman-teman. ETH itu platform. Oke, sekali lagi saya katakan ETH itu platform. Kalau teman-teman nggak tahu platform blockchain itu apa, saran saya sekali lagi, ikutlah ke akademi, buruan daftar, mumpung lagi ada promo. Gitu ya. Jadi, tiga-tiganya ini berbeda. Ini baru ngomong 3 loh. Belum ngomong koin-koin yang lain, XRP, YFII. Kemudian apa lagi yang teman-teman tahu? KCS, BNB, atau TKO? Ada banyak kan? Apakah semuanya sama? Saran saya, seriously, belajarlah dulu. Pahami dulu sebelum teman-teman berinvestasi. Gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Saya rasa video ini sudah cukup panjang, lebih dari 10 menit. Saya berharap teman-teman mendapat sesuatu dari video ini. Dan kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sukses selalu buat kita semua. Salam profit.